Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk para penonton semua. Kembali lagi bersama saya, Raihan Fikri Pansuri, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. Pada video ini, saya akan menjelaskan dua materi sekaligus. Yang pertama adalah tentang lembaga pemasyarakatan, yang kedua adalah tentang tindak pidana khusus. Langsung saja kita akan memasuki ke materi pertama, yaitu tentang lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan disingkat lapas adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, pasti teman-teman mengenal lapas itu sebelumnya adalah penjara. Nah, lembaga pemasyarakatan ini merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Lembaga pemasyarakatan atau lapas merupakan bagian paling akhir dalam proses peradilan pidana dan sebagai sebuah tahapan pidanaan terakhir. Sudah semestinya dalam tingkatan ini harus terdapat bermacam harapan dan tujuan dari sistem peradilan terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan, mulai dari lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Harapan dan tujuan tersebut dapat saja berupa aspek pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan. Nah, peran lembaga pemasyarakatan ini yaitu memudahkan pengintegrasian dan penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat. Tujuannya yaitu agar mereka para napi dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan warga negara Indonesia yang mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa, negara seperti pribadi dan warga negara Indonesia lainnya, serta mereka mampu menciptakan opini dan citra masyarakat yang baik. Pembinaan narapidana dan anak didik berdasarkan sistem pemasyarakatan. Pembinaannya tersebut didasarkan pada falsafah Pancasila. Napi dan anak didik bukanlah objek, tetapi subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kejahatan atau khilafan yang dapat dikenai pidana. Narapidana bukanlah penjahat yang harus diberantas atau dimusnahkan, tetapi yang harus diberantas dan dimusnahkan dari napi tersebut adalah hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Pemidanaan adalah upaya untuk mengembalikan narapidana menjadi warga masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab, taat hukum, dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan sosial, demi tercapainya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib. Kedudukan dan tugas lembaga pemasyarakatan adalah lapas mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan. Nah, untuk menyelenggarakan tugas tersebut, lapas mempunyai fungsi sebagai berikut. Melakukan pembinaan narapidana atau anak didik, melakukan bimbingan sosial, bimbingan kerohanian narapidana dan anak didik, melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, melakukan tata usaha dan rumah tangga. Berdasarkan pada surat keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor M-1.01.PR.07.03 tahun 1995, dalam pasal 4 ayat 1 tersebut mengatakan lapas diklasifikasikan dalam 3 kelas, yaitu yang pertama, lembaga pemasyarakatan kelas 1, kedua, lapas kelas 2A, ketiga, lapas kelas 2B. Nah, klasifikasi tersebut didasarkan atas kepastian, tempat kedudukan, dan kegiatan kerja. Lembaga pemasyarakatan menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah unit pelaksanaan teknis atau UPT pemasyarakatan yang menampung, merawat, dan membina narapidana. Lapas juga memiliki suatu permasalahan. Permasalahannya yaitu adalah kelebihan beban yang dialami oleh sebuah lapas merupakan masalah yang sudah terjadi sejak dulu. Hal ini tidak semata-mata terjadi akibat kurangnya infrastruktur soal kapasitas lembaga pemasyarakatan, tetapi perlu juga ditinjau dari faktor lain. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa penuhnya lembaga pemasyarakatan ini tidak semata-mata diisi oleh para narapidana yang artinya sudah mendapatkan putusan pengadilan, tetapi juga terdapat tahanan yang masih menunggu proses penuntutan. Penuhnya lembaga pemasyarakatan ini adalah akibat dari beberapa penyebab. Sebabnya yaitu 1. Faktor mudahnya seseorang ditahan ketika disangka atau didakwa melakukan tindak pidana. Karena tidak semua tindak pidana dapat dilakukan penahanan terhadap tersangka ataupun terdakwa, tetapi hanya kepada tersangka atau terdakwa atas tindak pidana
memiliki ancaman lebih dari 5 tahun atau melanggar pasal yang diatur dalam pasal 21 ayat 4 butir B Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Lalu yang kedua, prosedur penangguhan penahanan yang belum jelas. Setiap penahanan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang juga terlekat hak dari tersangka atau terdakwa untuk mengajukan penangguhan penahanan. Penangguhan penahanan merupakan pengeluaran tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanannya berakhir. Lalu yang ketiga, kurang efektifnya jenis pemidanaan lain selain penjara. Berdasarkan ketentuan dalam KUHP, terdapat 5 jenis pidana pokok, yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Namun pada praktiknya saat ini putusan pidana sangat sering menjatuhkan pidana penjara, sehingga pidana pokok lainnya menjadi terlupakan. Nah, teman-teman, saya dapat pertanyaan dari teman saya yang bernama Ilham. Beliau bertanya, kenapa pidana denda belum memenuhi tujuan pemidanaan? Ya, kita akan jawab, kenapa pidana denda dirasa belum memenuhi tujuan pemidanaan? Karena, pertama, dapat digantikan pidana denda oleh bukan pelaku sehingga rasa dipidananya pelaku dianggap hilang. 2. Nilai ancaman pidana denda dirasakan terlalu rendah sehingga tidak sesuai dengan keselarasan antara tujuan pemidanaan dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Lalu, yang ketiga, terdapat ancaman pidana denda yang tinggi dalam aturan pidana di luar KUHP. Sayangnya belum dapat mengikuti cepatnya perkembangan nilai mata uang dalam masyarakat. Sekarang kita akan memasuki materi kedua, yaitu tindak pidana khusus yang terdiri dari pidana administrasi, sanksi pidana korporasi, sanksi tindak pidana khusus ekonomi, dan sanksi tipikor. Menurut Indrianto Seno Aji, bahwa dalam konteks hukum pidana, istilah administratif penal law dalam semua produk legislasi berupa perundang-undangan dalam lingkup administrasi negara yang memiliki sanksi pidana. Administratif penal law dari sisi fungsi hukum pidana dimaknai sebagai hukum pidana bersifat khusus ekstra perundang-undangan pidana. Perbuatan-perbuatan yang dipandang sebagai pelanggaran terhadap produk perundang-undangan administrasi tersebut seringkali dinamakan misalnya tindak pidana perbankan, tindak pidana pertambangan, tindak pidana kehutanan, dan lain-lain. Hukum pidana khusus ini pun dikenal dengan dua modelnya, yaitu yang bersifat intra aturan pidana dan yang bersifat ekstra aturan pidana. Dan hukum pidana khusus yang ekstra pidana inilah yang disebut sebagai administratif penal law. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa hukum pidana administrasi pada hakikatnya merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan atau melaksanakan hukum administrasi. Jadi, merupakan bentuk fungsionalisasi atau operasionalisasi instrumentalisasi hukum pidana di bidang hukum administrasi. Pasal 103 KUHP menjelaskan bahwa ada peluang untuk mengatur ketentuan-ketentuan pidana lain di luar KUHP. Artinya, tindak pidana tidak hanya diatur dalam KUHP saja, tapi ada hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus adalah mempelajari suatu hukum di bidang pidana yang pada umumnya berada ketentuannya diatur di luar KUHP yang berhubungan dengan hukum pidana umum. Contoh hukum pidana khusus yaitu tindak pidana khusus ekonomi, tindak pidana perbankan, tipikor, pencucian uang, dan lain-lain. Pidana khusus ekonomi atau TPKE biasa dilakukan oleh korporasi. Korporasi sebagai suatu entitas yang hadir di tengah masyarakat melahirkan beberapa pandangan masyarakat tentang sudut pandang korporasi. Sebagian intelektual bisnis memandang korporasi merupakan badan usaha yang dibentuk menurut aturan hukum yang sah. Dan pandangan lainnya yang lahir dari akademisi hukum yang progresif berpendapat bahwa korporasi merupakan suatu organisasi yang memiliki struktur dan pengurus untuk merealisasikan tindakannya yang dibentuk secara hukum maupun hanya berdasarkan kesepakatan fungsionalisnya atau pemodalnya. Permasalahan kemudian timbul ketika pada kenyataannya, di samping korporasi yang bermanfaat bagi masyarakat, tidak sedikit dari korporasi melakukan kejahatan. Subjek tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh oknum atau orang, tetapi korporasi juga dianggap sebagai subjek tindak pidana dalam lingkungan sosial ekonomi atau dalam lalu lintas perekonomian. Seorang pelanggar hukum pidana tidak selalu perlu melakukan kejahatannya itu secara fisik, karena perbuatan korporasi selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia, melalui direksi atau manajemen. Maka pelimpahan pertanggungjawaban manajemen itu langsung ke manusia atau sebagai natural person. Dengan telah diterimanya suatu korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia, tidak kemudian menjamin bahwa pelaksanaan pemidanaan korporasi
dan atau pertanggungjawaban korporasi dapat dijalankan dengan mulus di Indonesia. Pertanyaan yang timbul, sehubungan dalam pelaksanaan pembinaan korporasi adalah bagaimana mengkonstruksikan perbuatan pengurus atau orang lain yang harus dikonstruksikan sebagai perbuatan korporasi, dan pertanyaan selanjutnya ialah tentang kesalahan korporasi itu tersebut. Guna mendapat jawaban atas pertanyaan itu, perlu untuk memahami pemikiran dengan pemikiran negara Eropa yang digagas dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nasional. Kita akan memasuki bahasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi atau Tipikor diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Terdapat 30 jenis Tipikor, namun disederhanakan bentuknya menjadi 7 jenis. 7 jenis Tipikor tersebut yaitu yang pertama adalah kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Lebih spesifik lagi, Tipikor dilakukan dengan tujuan memperkaya diri, menyalahgunakan kewenangan, menyuap pegawai negeri, pemborong berbuat curang, menerima hadiah, adanya pemerasan. Dari sekian yang disebutkan tadi, terdapat unsur-unsur yang bisa dianggap dapat memenuhi Tipikor. Antara lain yaitu dilakukan dengan sengaja oleh orang atau korporasi, adanya kerugian negara dan perekonomian negara, melawan hukum, ada niat menguntungkan diri, adanya janji-janji, penyalahgunaan wewenang untuk kemudahan, dan adanya kecurangan. Selain bentuk atau jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan sebelumnya, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah yang pertama, merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi. Kedua, tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar. 3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka. 4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu. 5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu. 6. Saksi yang membuka identitas pelapor. Ada pertanyaan lagi dari kawan saya yang bernama Noval. Dia bertanya, apa sih yang menyebabkan individu-individu atau korporasi melakukan korupsi? Ya, kita langsung jawab saja. Korupsi terjadi karena adanya keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Organisasi, instansi, atau masyarakat luas dalam keadaan tertentu membuka faktor kesempatan melakukan kecurangan. Faktor kebutuhan erat dengan individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar. Faktor pengungkapan berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan. Sekian penjelasan saya pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk para penonton. Dan terima kasih untuk dosen kami yaitu Bapak Dr. Hedi Firmansyah SH.MH MPA yang telah memberikan materinya. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau ketidakjelasan pada video ini. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.